batas Kabupaten Ponorogo Nganjuk. Kita ini udah melewati 3 kabupaten teman-teman. Di Lasan yang Trogati. Enak kepiur-kepiur banyu, ada gerimis-gerimisnya. Cuacanya itu aneh. Nah itu viper pohon itu. Ya. Gimana jero? Wis garing bro, Mas? Wis. Jero ya. Di badang golek embun nah. Ini jam 8:20. Kita baru summit. Langsung ngomong kan? Kita langsung ngomong. Langsung ngomong. Oke, 8:24 ya. Kita siap-siap summit. Summit kepagian ini. Matahari belum keluar. Ada mutun ben enak sama ya. Nah, iku Kanten-tenan. 832. 832. Ini masnya Surabaya. Dari summit udah turun lagi, cepet banget. iyalah. Bos, Surabaya bos, maju bos. Saya Yan, siap ya. 835. Zaman lah, sampai. Yes, nyantai Mas. Aku tak duluan Mas ya. Oke, hati-hati. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Siap. Mas, Bojonegoro duluan ya. Tak jam kan era gelem ya lo. Ya. Halang rintang pertama. Ini kemarin atau malam kita lewat sini sudah dipastikan kita duduk di sini. Benar. Hah? Benar. Untuk gak ada tulisan Mas, ada Garuda. Keren ya wes lah. Udah ya segini kita pos aja gak ada tulisannya. Cara kata Anggon yang gini ya nekat ya bisa ini. Ini itu tenda bisa ini. Kalau di waktu di bawah sana tadi misalnya teman-teman nggak dapat tempat karena penuh, di sini bisa naik dikit. Biamu setengah lutut ini sepinggang ini Pak. Setengah lutut ini sepinggang loh. Ya Allah. Kabut ya. Tapi view-nya keren ya. Begitu apa siang ya buka, malam kemarin kita udah nggak lihat. Yang keren itu gini loh, kita di punggungan terus kabut lewat kanan kiri itu kabut, kita berjalan di antara kabut. Itu keren, awas hati-hati. Wow. Bener sempangan ini. 835 tuh. Apa ini yang dimaksud Garuda? Bisa anggap aja kayak cucuk Garuda mungkin ya nggak ngerti. Ini tipis nih. Udah curang nih. Ini kalau malam bahaya. Tipis jalurnya. Nah, mulai keren nih. Udah ada santigi. Udah ada batu-batu. Hah? Iya. Mulai ada batu-batu. Kelihatan estetik. Ini lubang, hati-hati ya. Sakit putih Mas. Madiun. Oh, Madiun. Monggo. Ini masnya sing Bojonegoro. Bojonegoro. Masak ke syuting loh Mas ya. Oke. Monggo. Di atas. Oh, masih banyak? Iya. Oke, siap. Bos.
gini. Batas Madiun Nganjuk. Sampai dekat kabupaten antara Madiun Nganjuk. Oke teman-teman, kita lanjut. 19 kita ada istirahat di sini lama ya. Dan tadi dari tempat camp kita tadi Watu Garuda sampai ke perbatasan batas Kabupaten Madiun Nganjuk ini nggak sampai setengah jam ya, kita sampai di sini dengan jalan santai. Ini batasnya P60, batas Nganjuk Madiun. Topografi apa nggak kebaca. Kita lanjut. Kalau di mapnya Mas Dian tadi Hargo Pawinian masih di depan. Ini udah agak seger nih ngomongnya, juga agak semangat. Dian mana ya, cepet banget jalannya. Oh, jadi ini tambahan ya cerita kemarin. Jadi kan kemarin saya cerita bannya bocor itu ya. Nah jadi kita itu kan mau berangkat pagi. Terus GoPro saya baterainya bermasalah. Pas ditarik itu copot teman-teman. Copot. Terus saya congel-congel nggak bisa-bisa. Terus ya gimana ini mau berangkat lama gitu. Saya akal-akalin gimana. Akhirnya saya belikan lem Korea itu. Salem di kanan kirinya. Begitu kering, saya tunggu kering, saya tarik pelan-pelan gitu. Satu kali gagal. Terus yang kedua kali berhasil. Jadi memang waktunya molor terus, ada aja halangannya. Sampai akhirnya kan sore itu baru berangkat kan. Kesiangan. Dari pos 1 itu udah jam 3:04. Sampai camp Watu Garuda itu jam 9:30-an ya kalau nggak salah. Dan hujanan. Ini jaketnya tadi sudah kita jemur kering lagi nih. Itu Mas Brian. Wah kayak di ini ya. Enak ya. Hah? Turun lagi. Nanti berarti naik lagi. Udah seger ngomongku selancar iki, seger iki, gak males-malesan ya. Gak menahan. Nahan rindu. Di sini baru ada plang yang agak layak. Puncak Trogati. Ya di sana. Ini agak layak ini. Oh, di sini ada bekas jalur Yan ditutup loh. Puncak. Oh, ini berarti jalur mungkin ini. Ini sing anu Mas. Apa? Sedudo iku lho. Oh, sedudo sing ditutup iku. Iya. Sing orang meninggal. Katanya iki ditutup ngono. Katanya ditutup ngono ya. Iya. Sing orang meninggal itu bukan? Itu jentanya Mas Sedudo. Mas gak ngerti. Oh iya, ini kayak ditutup. Aku dengar kayak sekilas ditutup itu. Mungkin ya ini juga dikasih pohon. Tapi lewat situ ada. Ditutup situ sini bisa. Waduh. Puncak Trogati. Puncak Trogati itu puncak Liman. Wow. Saya sini Mas. Hah? Mas Brian hilang tertelan rumput. Ada burung. Kayak empat. Burung Mas gitu. Gak ketok. Apa iki? Kayak TikTok Mas. Ini yang berangkat subuh tadi tuh. jam 12 Mas. Oh 12. Yang subuh sampai itu Watu Garuda bukan?
Bukan. Oh, bukan ya. Sama tadi kok. Aku ngecamp di Garuda itu. Oh, kan. Iya, mari. Dari mana Mas? Dari mana? Madiun ini? Oh, Jaruban. Aku di Lopo, Mas. Heeh. Ya. Masuk video, Mas ya? Nggih. Gimana, Mas? Channelnya YGO tak kasih stiker. Wah, mantap. Kapan lagi ya kan masuk YouTube? Wah, iya. Ini kawan-kawan dari Caruban. Nggih. Nih, 4 orang. TikTok. Sampai puncak 6 jam, Pak. 6 jam. sampai puncak. Wah, mantep. Makasih, Bang. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Apa jenenge? Berarti lewat Watu Garuda jam berapa? Pas jam berapa? Ya subuh itu, Pak. Yo berarti krungu aku berarti. Jam 3-an itu ya. Heeh. Hati-hati ya. Jadi ini view khasnya ya, di sini itu kita berjalan di punggungan ditemani bunga-bunga kuning, ini indah sekali dan kabut, pohon-pohon kabut, ada orang lagi turun. Biasa keren gitu. Asli sampai sini viewnya keren. Kita itu berjalan di antara kabut-kabut, di atas kabut ya. Di bawah kita itu jurang dan kabut gitu. Karena kita di punggungan ini gitu terus, jadi kayak aroma mistis-mistis gitu. Nuansanya kan mistis-mistis ya, mistikal. Bau obat. Cuma ini nggak kebayang kalau hujan ya, rumputnya kayak gini, basah semua pakaian. Dan untuk pos-posnya kita tidak menemukan ya, cuma menemukan di waktu tulis kemarin ada tulisan pos 4 itu. Tapi itu beneran pos 4 apa enggak kita nggak yakin. Minim pelang ya, pelangnya cuma aja di waktu tulis kemarin kita menemukan sama pengangonan itu. Tuh. Suasananya mistikal banget gitu, keren. Kabutnya membawa rintik-rintik embun, dan suara angin itu kencang sekali. Di sini ada tempat datar, ini puncak apa nggak tahu. Istirahat dulu ya. Puncak tanda panah itu tuh puncak. Istirahat dulu. Wah, enak teman-teman di sini. Istirahat di sini enak banget. Ini kalau didirikan tap tent gitu aja di sini aman di sini. Kayaknya ya ular juga udah jarang di sini. Tinggian. Terus apa ya, kayaknya enak ya. Cuma mungkin kalau angin ya rasa mungkin ya. Tapi kalau dilihat rumputnya nggak terlalu kencang sih. Harusnya kalau anginnya kencang pasti rumputnya doyong-doyong. Ini rumputnya stabil semua sih. Terus suasananya gini ya, berkabut. Kita itu di village itu dikelilingi kabut seperti ini. Dan kayaknya seringnya seperti ini puncak-puncak village. Kayaknya ya seperti ini. Kalau kemarau nggak tahu juga. Dan itu membuat puncak-puncak lainnya itu nggak terlihat, dan kita itu akan sulit menentukan arah. Jadi misalnya maksudnya gini, sebenarnya kan village itu terbuka dan puncak-puncak gitu. Harusnya kalau ini kabutnya hilang itu puncak-puncak di sebelah-sebelahnya kelihatan. Jadi kalau kita mau ke sana, kita apal puncaknya gitu, kita bisa cari jalan itu lewat sana. Tapi kalau seperti ini kan terkungkung kabut ya, jadi nggak kelihatan.
Makanya ya benar kalau ada yang bilang village itu misterius. Oke, kita bergegas lagi. Bergegas. Ponari ini dilebok ke Ponari ini. Oh iya, Ponari. Ini jalan. Ini bekas jalan ya. Jalannya apa buat orang BAB atau warga lokal yang sudah tertutup semak ya gak ngerti. Tapi kalau lihat sini sih harusnya ini jalan nih, harusnya lah. Karena ini di sini ada puncak. Wes. Ya. Nah, wes dhisik. Puncak. Untuk jalur Via Kare ini jelas ya, untuk jalurnya jelas dari bawah itu udah jelas, cuma yaitu tadi di bawah banyak percabangan di kebun penduduk atau di pas di naik motornya ke pos 1 itu kan banyak percabangan yang membingungkan kalau kita nggak lihat map. Jadi harus lihat map, dan ada baiknya sebelumnya mungkin nonton review dari YouTube atau apakah ya, atau mungkin di blog-blog gitu ya, catatan perjalanan gitu, agar lebih yakin kalau mau ke sini, lebih tahu jalurnya, medannya seperti apa gitu. Untuk jalurnya udah jelas kalau dilihat seperti ini kan, ini walaupun agak lebat dikit tapi ini sering dilewati orang, jelas banget ini sering dilewati orang, banyak yang kesini gitu. Enaknya ini tidak terlalu menguras tenaga, maksudnya panasnya itu enggak. Kalau jalurnya enggak, ya enggak berat-berat banget kan ya. Iya. Jalurnya standar lah. Manusiawi. Malah kalau di sini udah banyak datarnya. Ya pas kemarin aja dikit itu. Tapi ya masih wajar lah ya, Yan. Iya. Di depan ada bayangan hitam, Mas Bidan tanya, itu pohon atau shelter Mas? Itu kan batu, aku gitu. Tadi dari jauh kan kena kabut, cuma bayangan hitam itu aja. Itulah kalau di gunung itu kadang ya itu kayak ngelihat sesuatu ya, Yan. Ternyata batu. Ya kira batu Garuda ya cocok jane ya. Iya, batu singa ya cocok. Batu singa ya cocok. Ini pasti buat naik orang dan bahaya banget nih. Ayo, Yan, nanti ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi sejak kita sampai di Argo Pampinian tadi, atau apa ya tadi yang batas tadi, itu bisa dibilang udah nggak nanjak ya. Jadi kita itu cuma menyusur punggungan seperti ini aja, banyak datarnya. Mungkin dia panjang tapi nggak nanjak. Cuma menyusur punggungan. Aduh wis. Ini jurang ya. Jurang. Depan kita langsung jurang. 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 Udah jurang. Misterius. Wilayah sangat misterius. Selalu tertutup kabut. Di depan itu ada tugu batas. Berarti ini puncak apa ini? Ini ada jalan turun ya. Kayaknya loh. Batas Kabupaten Ponorogo Nganjuk. Kita ini udah melewati 3 kabupaten, teman-teman. Jadi ya maklum di sini nih minim plakat ya. Jadi ya kita hanya cuma menemukan seperti ini aja petunjuknya itu tentang suatu tempat ya.
Itu untuk identifikasi satu tempatnya seperti ini. Nggak ada tulisan pos 1, pos 2, pos 3, nggak ada. Ternyata dilihat di mapnya Mas Brian udah dekat dengan puncak Trogati. Kita lanjut aja. Kalau di mapnya ada keterangannya di depan ini ada petilasan yang Trogati, terus setelah itu baru Puncak Liman, dan air kita habis. Kita mengharap di Puncak Liman ada tampungan air ya, nanti kita masak airnya buat dikonsumsi. Ternyata benar, di depan ada kayak pagar gitu, itu petilasan yang Trogati ya. Ada yang mau budal jam berapa sih ya? 8:30. Iya, 8.30. 8.30, 9.30, 10.30, 2 jam seperempat. Ada gubuknya teman-teman, ternyata ada shelternya, tak kirain pagar. Petilasan yang Trogati. Mandek sih. Seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada shelter ya. Lumayan nih, kalau hujan kita bisa berteduh di situ. Tapi nggak ada tandon air ya. Petilasannya seperti ini. Ya, ada tulisannya kayak. Oh, kayaknya pintu masuknya pertama lewat sini. Ini ada kayak pohon buat gerbang. Oh, bukan tulisan. Jadi seperti ini. Petilasan yang Trogati. Kayak enak. Jungkup, bukan jungkup sih, ini kayak ya petilasan lah, bukan makam ya, petilasan. Dan setelah ini nanti Puncak Liman atau Trogati. Mudah-mudahan ada air tampungan bisa. Shelter nggih anu kena nggih apa? Nggih berteduh kena. Ya serasa wedi wong istilahnya yang ngene iki. Sepenting niat kita baik. Ini juga leluhur kita. Misalnya kita terdesak itu ngecamp ning kene ya ora apa-apa. Anu kok ngecamp apa? Berlindung di shelter itu ya enggak apa-apa. Kamu camp ning kene ya enggak apa-apa. Ya. Oh, kuwi lho tulisannya Yan. Pertapaan yang Trogati, pertapaan Trogati gitu, wis sobek gitu. Ini ada pertapaan, masuk pertapaan. Selamat datang masuk pertapaan Trogati. Oke, kita lanjut ya, 10.59 jam 11. Ini patangnya kurang sekolah nih. Bentar. Ya, ini nyeteng tak nih ya dah, nyenteng. Iya, pintunya lewat sini loh ke itu. Shelter. Sana juga ada jalur kayaknya, itu ada jalur. Ya sekitar 2 sampai 2,5 jam ya dari puncak Garuda, dari puncak Garuda, Watu Garuda, tempat camp kita, sampai di puncak Trogati. Kayaknya depan itu udah sampai. Jadi cuma sekitar 2-3 menit dari petilasan tadi sampai puncak. Kayaknya loh ya, puncaknya ya.
Oh iya, benderanya itu. Alhamdulillah. Ini masih. Ya. Sampai di puncak Ujung terus ke Itu masih yang dari Bojonegoro yang TikTok tadi ya. Oh ini ada pertapaannya, shelter. Nggak ada tandon air ya, cuma 2 menit ya, 2-3 menit dari petilasan Trogati. Ini masih yang Bojonegoro tadi. Wah, sampai tadi lama banget di sini. ya. Tidur? Tidur di trek malah 2 kali. Nggak ada ini mas? Apa? Pelakan. Tampungan air? Ini air. Tampungan? Nggak ada air? Nggak ada airnya. Ini tempat tapak puncak Limanyan ditek nih, dilurus kayak gitu KKT puncak Liman Trogati Mount Wilis 2563 masih saya akeh men nggon aku 100 DPR. Masih ngonten Juk? Pribadi aja. Oh pribadi aja. YouTube dan sorry. YouTube lah. Iya. Apa ada namanya? Channel YYGO. Ini masuk YouTube berarti? Masuk dong. Masuk YouTube. Oke. Mas siapa namanya? Mas Han. Mas Han sama Mas Farli. Ferli. Bojonegoro. Bojonegoro. Kalau itu nontonnya di TikTok sama IG. Rian Petualang. Ijek ora mau cahu akeh mau. Karek sing anu ijek sing ya. Cemara kandang. Sik yang tak cariin yang bagus. Tinggal yang biasa, stikernya yang bagus habis tadi. Iya, sama-sama. Ini tadi ketemu di Watu Garuda Mas ya? Iya. Masih pagi. Masih pagi. TikTok kita. TikTok mantap. Dan mereka bawa Vario itu dibawa ke pos 1 Mas ya. Jadi jangan yang kita ngepot-ngepot kemarin, Masnya ini malah bawa Vario boncengan malam-malam. Bisa pemirsa bayangkan gimana kondisi kita. Jam berapa? Kita jam 12 dari Jam 12, bayangin kalau terjadi apa-apa gimana tuh motor. Kita yang pakai FZ aja ngepot-ngepot. Ampun lah Mantap. pokoknya. Gimana Mas? Jalur ini gimana menurut Jalur Mas? ini enggak untuk pemula. Cukup menantang. Kalau TikTok sebenarnya untuk misal cewek-cewek yang FOMO-FOMOan nih kayaknya enggak ya. Kayak macam. Heeh. Challenging. Kan kadang mereka kan cuma lihat di ininya. Di apa? Soalnya tadi saya rekod di real life itu 13 kilo. 13 kilo. Sama kayak Mbak. Sama dari pos 1. Star Village. Base camp bawah ke pos 1 itu 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Nah itu jadi adik-adik adik-adik ini konconnya Bian ya, adik-adik yang cewek-cewek yang lihat apa senengnya FYP di TikTok, di IG, terus Wilis via Kare, terus TikTok itu Jangan ya Dik ya beneran, apalagi musimnya kayak gini Mas ya. Jangan. Kalau memang niat kesini siapkan dulu stamina, fisik, cari infonya yang ini bener-bener yang matang lah. Oh ya, aku yang ini Brian. Aku yang Mas apa nggak lali aku? Mas Han, Mas Ferli. Brian. Yes. Dapat teman baru. Dipertemukan nggak sengaja lagi saling. Nanti add itunya apa? IG-nya. Boleh. Kalau siapa tahu lagi kemana bisa bareng ya. Tapi seneng ngecamp juga nggak? Suka ya. Arjuna nih rencana. Oh Arjuna, via mana? Mau Arjuna kayaknya. Tretes. Juni. Via Tretes. Iya. Tretes. Tretes sepatu harus siap itu. Kita coba cari tampungan air ya. Kalau
ya saya berdoa ada, kalau nggak ada ya minumnya gimana kita minum gimana. Soalnya saya pernah lihat di videonya siapa gitu dulu tapi waktu Pak siapa ya, Pak Hamzah ya yang bertapa di sini tuh, beliau punya tampungan air gitu loh. Ini alhamdulillah ada. Ya, kita nanti minta makasih untuk siapapun yang membuat ini. Walaupun ini tergenang bisa kita masak karena kita darurat. Wah, dan kita lihat shelternya ini, shelternya Pak Hamzah itu ya. Ya, wow, luar biasanya. Ini shelternya sang pertapa itu ya. Assalamualaikum. Udah nggak ditempatin sih. Oh iya, ada alat-alat masak. Permisi ya. Walaupun sudah nggak ditempatin, saya permisi. Saya nggak masuk ke dalam karena mungkin itu lebih privasi ya, walaupun nggak ada orangnya saya anggap privasi. Mungkin kalau saya penasaran saya intip pribadi aja, tapi tidak untuk saya rekam. Tadi kayaknya di sana ada lewatnya mana ya? Oh ya, satu ini aja, satu. Oh cuma satu. Wow, ini juga untuk membantu pendaki yang kesini. Ada kayu-kayunya ini. Bayangkan beliau hidup di sini menyendiri bertapa. Dan sebenarnya saya itu kemarin ke Sedepok itu memang saya niatin sebelum ke sini saya mau ke Sedepok dulu gitu. Ini bersyukur ya, bersyukur ada ini. Wow, nyaman sekali. Saya mau ngecamp di sini walaupun air tampungan tapi ini bersih loh teman-teman. Ada hewannya enggak? Ini dikasih kasa, walaupun dia jebol-jebol dikit tapi ya bagus lah. relatif bersih ya, ada airnya, bisa dimasak nanti. Kalau di gunung, di alam jangan mengharapkan lebih ya, kalau darurat bisa kita masak. Masih dikit sih airnya ini buat minum, itu buat masak-masak nanti. Yan, ono Ada. bisa dimasak dulu. Tempat bertapanya. Jadi kalau mau bertapa nyemplung di sini ya. Tak pikir kemarin dekat loh sama gua. Kalau coba masuk situ gitu. Ini ada jalur gak tahu kemana. Saya nggak lihat review, jadi nggak tahu. Sambil air dulu. Ada airnya Pak? Ada tampungan tapi harus disaring dan dia ini di apa masak. Air hujan ya? Iya, di atasnya dikasih saring apa? Kayak paranet itu apa namanya itu? Kasa itu. Kita ambil air ya. Saring dulu, ini mindsetnya Mas Brian. Katanya nggak boleh kotor lah. Nggak boleh kotor apa di alam. Kotor ya biar dia beli lagi. Nah, ini kita buat nyuci gelas dulu yang ini. Ini yang sudah bersih masukkan kresek. Siapapun yang membuat tampungan ini, tandon ini, ya mungkin Pak Hamzah ya, yang bertapa di sini dulu. Itu makasih dan pasti mendapatkan apa pahala karena membantu orang lain, berguna untuk orang lain ya. Nah, apa yang dibikin atau yang dibuat beliau ini bermanfaat bagi orang lain gitu.
Ini untuk teman-teman juga nih, untuk tip ya, untuk mendaki ke Wilis Via Kare, bawa air yang lebihkan aja, misal 2 botol 3 botol bawa naik, simpan di misalnya di pos 2 nya di Pangangonan tadi, sembunyiin aja, jadi pas turun punya cadangan air, atau simpen di Watu Garuda atau di mana lah, pokoknya di tengah jalan simpen. Jadi kalau turun nanti punya cadangan air gitu loh, nggak bener-bener habis. Kalau kayak saya tadi kan bener-bener habis ya, tinggal sedikit tadi tak minum, tak habisin aja. Ya punyanya Bian atau apa. Bersih kan? Nggak ada kotorannya loh, disaring. Bersih loh. Bersih kak teman-teman, nggak usah disaring, bersih. Yang bagian atas kita geser dulu, nggak usah disaring. Nanti kita masak. Bersih ya, kayak daripada sendang derajat itu ya masih bening ini lah. Sendang derajat itu kan kalau pas ini kan. Nah ini kita geser. Nah bersih kak. Tapi harus kita masak dulu ya, karena ini kan air tampungan. Takutnya kalau ada bakterinya gitu. Ini termasuk seni bertahan hidup di alam. Main di alam, kalau minum air gini aja jijik gitu misalnya. Kalau pas tersesat atau apa gitu ya, terus jijik minum air gini gitu gimana. Sebenarnya ya, aduh kemasukan rumput. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, kadang itu saya itu udah nggak saya masak air gini langsung saya minum. Itu ya biasanya itu aman, kalau saya itu perut saya aman, mungkin karena perutnya wong desa ya. Perutnya wong desa jadi kayak gini-gini nih aman. Air kayak gini, air mentah gitu dari sumber langsung itu aman. Kalau perutnya orang kota kadang kan nggak bercanda teman, bercanda. Yang bagus ya dimasak dulu. Udah ya, kita dapat 2. Nah, dan matur suwun untuk siapapun yang membuat tandonan ini, tambungan ini, semoga nanti mendapat balasan dari Gusti Allah. Kita balik lagi. Tempat pertapaan ya, semeti dalam sini. Keren. Di tengah kabut Wilis yang misterius. Pukul 11 lebih. Setelah kita sampai, kita santai-santai dulu mengisi amunisi perut. Dan tadi Mas Yang sempat mencari air, dan alhamdulillahnya dapat ini 2 botol gede. Dan kita persiapan ngopi, ntar sambil makan roti. Bangannya banter banget. Betul ini ngisor kono ya. Oh iya. Panas tinggi ya. Kalang kami. Nah, cekal. Ya cepet. Imbat aku Mas. Dan sepi loh wis duwe ngono kuwi. Kesaktian. Impan kok. Ini wis paniknya. Iki we dosa. Nggon pertapaan mah kok godhog petang. Mereka juga paham. Gue nyuwun. Ayo. Karena di kayak gitu lah. Nyuwun.
sama-sama win-win solusi. Nah, itu terus dong. Rekam lagi? Iya. Brian ini, Brian lihat nih. Tempat pertapaan buat masak. Karena di atas kan anginnya kenceng, dimasukin situ. Nanti kualat loh Yan. Wah putih, keren ya. Lucuk-lucuk. Sebenarnya saya tadi kesini tuh nganter ini mas. Nganter ya. Nganter masuk gua. Nah, dia kan fan MU. Ini. Anu puasa dulu sekarang. Puasa ini bawa itu. jersey-nya ini. Makanya masuk gua. Kekalahan pun harus dirayakan. Di rumah itu udah gini aja kan, gini ya aku Apalagi lihat. tadi di pohon tumbang itu. Ya. Ya semerenung. Sementara puasa dulu ya mas. Puasa kok melulu banget. Jadi ketika usah dihina memang sudah terhina. Astaga. Gini loh kalau fans Liverpool ya gini. Liverpool Sama yang Newcastle udah kalah. slow. Ini mas yang Bojonegoro santai loh ini. Padahal dari tadi loh ini. Dari tadi kita nyantai. Nyantai pol. Menikmati alam ciptaan Tuhan. Wah iya bener mantap. Ininya mendukung mas ya apa jeneng? Kabutnya. Kabutnya suasananya ya dah. Kembali mencium wangi kabut. Wah, Menukar rasa sakit menjadi rasa lelah. angin mas soalnya. Jadi koyok ke ini. Terbang. Oh dikasih batu mas. Cuacanya ini aneh teman-teman. Jadi panas tapi nggak tembus karena kabut. Terus angin, enek kepiur-kepiur banyu, ada gerimis-gerimisnya. Cuacanya itu aneh. Krimis ya mungkin itu cara Tuhan untuk menyamarkan air mata kita yang Wah gitu. asik. Dan ya untuk menyamarkan air mata fan MU tadi mas. Itu airnya menetes-netes teman-teman. Ini kalau semalam dikasih apa ya? Flashlight apa gitu, nampung air loh ini. Kita menjebak air, menjaring air. Manis rejo ya, Santiki itu mulai berbuah. Santiki, kayak apa manis rejo buahnya. Ini delwesnya. Dan ya, di puncaknya cuma ada ini bendera seperti ini, terus ini ada plakatnya, ini baru nih ternyata bulan 4 ada belakangnya tadi ininya apa ya bikin yang bawa ke sini. Ini gerbangnya ya, tangga-tangga masuknya kita lihat di sana. Tadi udah lihat, kita lihat lagi. Sambil gerak-gerak. Areanya luas sih, buat ngecamp juga oke. Ini kayak taman ya, kalau saya bilang itu kayak taman ya. Iya Yan ya? Kayak taman. Bener. Ini kalau berbunga itu apa? Santiginya merah-merah pucuknya, terus apa namanya ini? Edelweisnya ini. Oke, sekarang jam 13.26 ya, setengah 2. Kita mau turun. Ini masih sama mas yang dari Bojonegoro. Dapat kawan baru. Dapat kawan baru. Udah nyimpen nomornya tadi, nyimpen IG-nya ya. Nanti Sambung aja lah. Nanti sambung gampang. Kita turun bareng nanti. Yes, tadi ngerekam di sana, sorry ya keputus karena memori full. Udah foto di puncak ya begini puncaknya Trogati atau puncak Liman Sastrowigati. Dan kabutnya ini kabut abadi ya. kabutnya tebal. Kabut abadi. Yes. Ini pendaki ribet ya. Supaya teroris kabel. Oke, sampai jumpa lagi Trogati di lain kesempatan. Yuk. Ini bisa ke sini. Mantap. Perjuangan panjang. Bawa ya, Yan. Apa? Iya. Ini kayak apa? Rasakan. Lupa.
Ya, jadi ini cukup recommended ya untuk ngecamp di sini. Tapi ya jauh, jauh. Oh, Vian masih ngonten ya, wes. Tracking full. Iya. Harus mulus lah. Setengah 2 kita turun. Aduh, aduh, aduh. Di luar prediksi, tak kirain minggu rame, ternyata nggak ada. Ya nggak terlalu rame, ada tapi nggak terlalu rame. Ini pertapaannya tadi, pertapaan, petilasan ya, ya pertapaan ya, mulai masuk pertapaan Trogati. Ya, ini lain waktu saya kesini lagi, Mas Bian di belakang. Atas Kabupaten Ponorogo Nganjuk. Berjalan di sini nih saya jadi keingetnya ini ya, jalur Sindoro via Doro Arum yang jalur naga itu. Kanan kiri kan jurang nih, punggungan. Keren. Edelweiss. Saya kabut. Ya ngono lho kan bengok. Hah? Iya. Kita melewati taman bunga. Wow. Hah? Gala bunga matahari. Batu. Kayak kuncungnya Mbah Semar. Wah, jangan hati-hati. Bayangkan kehidupan di lembah-lembah sana yang terasing dari dunia. Ada apa di lembah sana? Kadang penasaran ya mikir kayak gitu. Ini tasnya kayaknya di kamera bunyinya kenceng nih, kelunting kelunting kelunting. Gelas ya, cantolin ke tas. Suara gelas. Hati-hati, hampir loh, hampir. Ceklongan jurang itu ngawur Bian. Ngawur ini. Buntung. Beling. Hati-hati, kiri jurang. Rekam lagi ya.
Ora, pas pateni kamerane. Enggak, pas aku ngadep ya. Iya, nek pas jatuhe sik kerekam. Pas momen jatuhe enggak. Kita bangun santai. 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 Itu lepas. Ini nak Boncam enak banget nih. Di mapnya gitu ya, puncak Ngeliman. Ada Ngeliman, ada Liman. Yang Liman itu yang Trogati. Banyak kayu melintang gitu ya, batang, jadi hati-hati kesandung. Karena atasnya rimbun, nggak kelihatan kalau di bawah ada kayu. Dan full kabut terus ya, full kabut terus. Gunungan yang misterius. Mata saya kayaknya berkunang-kunang nih. Kayaknya segala sesuatu bergerak. Pohon-pohon bergerak. Pohon estetik. Ya tuh pohon di depan, yang di tengah-tengahnya itu ketutup kabut, tapi kalau saya lihat langsung ini kelihatan atasnya aja, tubuhnya menghilang di telan kabut, kayak di dunia lain, kayak di dunia lain. Misterius ya, kayak kata yang cocok untuk menggambarkan jalur Wilis ini. Misterius, jalur puncak-puncak Wilis ini misterius, selalu terkungkung kabut. Oke, mungkin untuk jalur turun ya jalurnya gini ya, monoton gini terus ya, punggungan, rumput-rumput lebat basah gitu, menyisir punggungan. 14.12 mau piro jam piro mau? Setengah loro ya mau? Iya. Yes, 40 menit lah sampai batas ini. Masuk jalan ekstrim turunannya. Se apa ini? Iri kan jalan apa ya? Nganan, iri. Tidak. Palang. Dia nek. Oh, sing luwih landai. Masuk. Iya, tapi palang. Saya langsung pulang. Sikilku dawa. Sikilku dawa, masalah lah. Alah brobos iki, masalah lek brobos. Oh iya. Ngeri. Kayaknya hujan ya lintan. Tenda kita basah lagi nih. Sambil kita review dikit ya. Jadi untuk kesininya tadi, kalau dari bawah itu kita kan dari Madiun, itu nanti cari aja ke arah ke Kare terus ke Pulau Sari, arah Pulau Sari gitu ya. Atau nge-map aja basecamp Kare Adventure gitu ya. Apa ya, Eko apa tadi, lupa saya namanya, Eko
Kare Eco Adventure. Apa Yan base camp sini? Base camp sini apa? Kare Eco Adventure apa? Iya. Di Sekar Village Resto, base campnya di situ. Sekar Village Resto ya? Iya. Iya, Sekar Village Resto, nge-map aja. Ke base camp Village via Kare nanti keluar lah. Terus nanti nama paguyubannya Kare Eco Adventure. Kare Eco Adventure, itu. Masih mau seneng. Dan untuk menuju pos satunya itu 5 kilo, 4 kilo apa 5 kilo gitu. Bisa jalan atau bisa naik motor, tapi kalau naik motor ya medannya kayak kemarin, ngepot-ngepot. Kalau motornya nggak terlalu fit kayaknya jangan. Ya, dan kalau saya rasakan ya teman-teman, di sini ini lebih sunyi dari Singolangu ya Yan ya. Soalnya dikungkung kabut. Jadi burung berkicau juga nggak ada, suara hewan nggak ada, angin hanya angin desir gitu aja, desir angin gitu aja. Jadi kayak bener-bener dimensi lain sih, sepi banget. Nah, terkungkung kabut nih ngepasin. Nggak tahu ya apa begini terus apa memang kadang juga cerah. Apalagi musimnya. Kalau Singolangu masih ada suara-suara gitu. Ini sepi banget, bener kayak di dunia lain, nggak ada suara, sunyi banget. Tiap gunung punya karakteristik masing-masing. Wah, dikit lagi ya sampai. Cuma tendanya basah, agak berat ini. Syahdu banget, sepi banget, sunyi. Dan kayaknya asik di sini. Di atas itu, wah hujan lagi kan. Gemis nih. Pakai kerudung daripada masuk angin. Wow. Masuk. Wah, gila, turun jalur motornya ya, udannya aduh. Road off-road ini. Wow. Kita sampai ya, jam berapa tadi lupa. 14.31 jam, pas 1 jam. Kita sampai sini. Dan ternyata luas sih tempatnya. Ini Watu Garuda. Nggak ada batunya, tapi di atasnya itu banyak batu-batu. Jadi mungkin diambilkan dari nama di atasnya atau di bawah itu. Kemarin ada yang ekstrim ya, pakai tali sedikit gitu. Wah, berteduh hujan Yan. Ayo Yan. Hah? Berteduh hujan. Gerimis-gerimis manja, kita ini aja dulu bikin apa? Masak air supaya airnya bisa diminum buat turun nanti. Dan tadi air genangan tadi. Air kenangan. Kapal pecah nih. Dan kita pasti kemalaman. Kayaknya nanti naik motor turunnya jalan yang rusak itu kita kemalaman. Yes, kita nggak bisa menghindari itu ya, nggak apa-apa. Kita persiapan pengen turun setelah hujan reda. Dan itu Mas Yang. Hujanan, nunggu hujan dulu tadi. Dan ini hampir jam 4 ya, jam 4 kurang seperempat. Tadi kita nanti lewat jalan naik motor itu nanti pas basah ya. Jadi kita ngepot pas malam nanti. Habis hujan, mudah-mudahan bawah nggak hujan sih. Udah habis ya. Udah habis ini. Cuma di sini ada sampah, ini nggak tahu sampah siapa. Sembunyiin di situ ya. Jadi inilah ya, semakin ramai gunung ya resikonya sampah ya, sampah semakin banyak gitu. Potensi sampah yang dulunya gunung bersih akhirnya semakin banyak.
Jadi salah satu alasan saya itu diajak ke Wilis atau nggak pernah ngevlog Wilis, nggak mau, itu bukan nggak mau sih sebenarnya, pengen, tapi saya menahan diri. Itu saya pengen Gunung Wilis itu tetap asri tetap sepi harapannya seperti itu, cuma zaman sekarang kayaknya susah. Jadi mungkin ya kita ngevlog aja sembari memberikan edukasi ya, mungkin itu lebih bijak. Jadi kita tetap ngevlog tapi dengan memberikan edukasi di setiap pendakian kita, dan mudah-mudahan nanti semakin hari semakin tahun pendaki-pendaki kita itu semakin sadar sampah gitu, semakin teredukasi gitu ya. Ya tolong juga teman-teman yang ngevlog, yang YouTube, di TikTok, tolong ya, peringatkan tentang sampah, sebarkan ke teman-teman pendaki lain yang mungkin ya belum paham mungkin ya. Sampah jangan ditinggal ya, jangan mengotori gunung, jangan merusak gunung. Oke, saya mau persiapan bongkar tenda dulu supaya nggak kesorean banget nanti. Tali apa? Panas langsung. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa sampah dibawa turun ya, jangan meninggalkan sampah kita di gunung, pastikan bersih, nggak ada yang ketinggalan. Ini bekas siapa, diambil aja nggak apa, dikit-dikit. Jangan kotori gunung ya, sekali lagi jangan kotori gunung. Oke, kita bersiap turun ya. Saya udah nggak usah pakai jas hujan. Nggak hujan sih, mudah-mudahan nanti nggak hujan. Kita berdoa sebentar. Ayo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita udah selesai merampungkan misi kita di Puncak Trogati Gunung Wilis Wiakare, dan kita sampai dengan area camp dengan selamat dan semua sudah lengkap keinginan kita. Sekarang saatnya kita turun. Kita sudah kesorean, kondisi kurang bagus tapi nggak apa-apa. Kita tetap hati-hati ya, santai. Gelap nggak usah takut, wes kita udah dapat gelap memang ya. Iya. Jadi wes santai gitu aja, wes gelap ada lampu ya. Benar. Ada senter, jadi tenang aja, nggak usah panik. Sebelum kita turun, mari kita berdoa supaya diberi keselamatan sampai ke pos 1, sampai ke base camp, bahkan nanti sampai ke rumah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Wih, sukses. Puncak Trogati sukses ya. Iya. Puncak Trogati sukses. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berniat, kita berangkat turun ya. 16:17 dan ini area camp Watu Garuda, dan kita turun nanti mungkin nggak akan banyak ngerekam kita karena licin ini habis hujan, jadi saya harus fokus di jalan. Benar-benar. Di sini kemana ada manjat-manjat dikit. Ya, jadi mohon maaf nanti nggak bisa rekam full. Awas, hati-hatian. Oh, ada talinya dikit. Ke video? Iya dong. Wah, jos ini. Jos ya. Mulutnya belibet. Awas sih. Licin banget ya. Mudah-mudahan jalan
motornya nggak pas licin ya. Hahaha, mantap. Miring ya. Yang enggak. Yuk. Awakmu mau baru cuci tangan toh? Berketnya toh? Iya. Biar tadi mah nggak cuci tangan, nggak usah aku. Dia cuci tangan, kotor lagi. Wow. Licin. Wow. Wow, ini ban motor kayak apa ini? Wow. Wow. Hampir kepleset. Wow. Hampir kepleset. Kayak gini loh. Inikah yang kalian idam-idamkan untuk TikTok, adik-adik? Bocaan. Berikut kan? Alah sembuh ngerekod ngopeni awake dhewe angel. Lah ini tak rekod, wajib direkod tadi. Iki opo no iki kok koyo kayaknya masih kena juga ini kan. Lancip. Iya. Mau batang langsung lancip. Daripada jatuh ini aja lah. Duh ya licin nggak iso ya. Aman. Ya. Rata. Kayak gitu. Yang tadi malam kamu lewati ya iki. Ini tadi malam gak kerasa ya? Iya. Udah aja gerimis. Awas ya. Rumputmu kurang kuat. Kurang kandel, rumputmu peganganmu lepas. Pedot. Putus nanti. Ini dilihat nih. Diinjek mau udah licin mana. Merosot ya. Yuk. Nggak bisa. Pijakannya. Gaya-gaya tenan iki. Wow. Ya, nggak bisa cepet. Harapannya selamat. Bukan berharap cepat. Oh, untuk rambanan. Untuk ramban. Awas. Coba yang ini loh mas. Iya. Baru hujan kok. Mudah-mudahan bawah nggak hujan. Wow. Menyala. Cari apa sih di gunung? Lumpur semua teman-teman. Gripnya udah lumpur, penuh lumpur. Ini kalau sepatu catnya ya lah.
Wah, ini rencana tak jadiin 1 part, kayaknya harus 2 part nih. Turunnya seru soalnya. Ini 21 derajat. Selang 5. Dan sampai Cek. Cek. Ini yang kamu idam-idamkan. Iya ya. Saya jaketnya udah teles, daleman. Biar badan kita tetap hangat. Hah? Berhati-hatilah di perjalanan. Ya Allah. Ya. Tak ada pilihan, sama saja. Pilihan yang sulit. Memang kalau musim hujan ini kayaknya PR jalur ini. Mulai dari ke base campnya, belum naiknya. Memang ini musimnya ya kurang ideal ya mendaki. Sebenarnya masuk kemarau, tapi kemarau basah, jadi ya susah diprediksi. Momen telat, Bian kejeblos. Momennya telat, nggak kerekam kamu tadi. Rekam? Enggak. Enggak. Ora. Ya iki enak jalan iki. Wah, hati-hati. Ngerem dah. Perlu ngerem. Dia ngerem sepatu nyaman loh. Nah, iki. Sepatunya lumayan loh ini. Sepatu. Ayo. Lepas. Sepatunya lumayan ini, recommended, murah. Ada beberapa gunung dengan medan yang cukup ekstrim. Nggak pas podo wingi kan? Hah? Podo wingi pas pengangonan ya pas jam-jam ngono sak mono ya. Dan kok panganganan jam 5. Oh iya, iki sik jam anu ya. Jam 4:30. Kan sepertiga jarak kita. Oke, siap. Hampir lebih dari setengah kita memangkas. Wes aja main dan cepet. Kalem-kalem. Hati-hati. Hati-hati bermain hati. Kita tebak nih, tebak ya, ada pendaki apa enggak nanti yang ngecamp di Watu Tulis. Bawain. Hah? Bawain. Ayo bawain, itu kan masuk Watu Tulis nih. Camp Watu Tulis. Pos 4. Pos 4 tenan apa ora iku?
saya orang batu tulis saya orang. Batu ini orang. Tak keruduk ya. Anu, kepalaku kena air ketetesan basah, rambutnya pusing. Pakai kerudung aja. Jadi tengah lutut tulis basah ya. Udah mulai enak nih ya. Udah mulai enak nih jalannya. Udah mulai padat. Cuma basah semua pakaian karena kita nerobos semak belukar. Dan ya agak sedikit gatal lah. Gatal ya. Wah, aku malu kaget tuh, kepleset. Ngeprank. Hai. Oke, kita kesorean ya teman-teman. Kita kesorean. Nah, pusing nih, ini basah semua. Gak pusing-pusing gitu. Intinya hatinya tidak basah. Hatinya basah, ya air mata basah. Oh ini loh batu tulis ya? Iya betul. Oh anak tulisannya iki lho. Batu tulis. Apa Yo. tulisannya mas? Jeneng-jeneng wong, Wah, vandalisme. Vandalisme, tak tahu kan tulisan batu tulis. Oh ini loh. Ya toh? Iya. Oh iki lho, ini batunya ditulisi kabeh. Dikasih tulisan semua, jadi ini batu tulis. 1638 batu tulis Wilis Piakare. Nah. Jam 16.38 sampai batu. Cuma berapa? 10 menit ya? Iya 10 menitan ya? Iya. Iya toh? Ya 15. 15-an lah ya, 15 menit. Nih, juga patah ya, nggak tahu gini nggak bisa patah itu. Dan di bawahnya dikit itu camp area yang kita ngopi tadi malam. Dan itu recommended selain Watu Garuda, salah satu camp area yang recommended untuk ngecamp di situ ya teman-teman. Bedanya kalau di Watu Garuda untuk ke puncak mungkin butuh sekitar 2 sampai 2,5 jam. Kalau dari Watu Tulis ini, bawah Watu Tulis ini ya sekitar 3 sampai 3,5 jam mungkin. Ya selisih 1 jaman ya. Jadi kalau misalnya fisiknya sudah lelah sampai sini ya di sini aja udah oke, udah enak. Misalnya kemalaman atau apa gitu ya, bawah itu recommended juga ya. Dan memang di sini itu nggak ada plang-plangnya, minim plang ya, plang pos-pos itu. Yang camp area itu kemarin ada tulisan pos 4 ya? Iya. Pos 4, tapi nggak tahu pos 4 bener apa enggak. Tulisannya dari kertas soalnya. Dan kita kan nggak tahu, kita ngopi di situ tadi malam ternyata batu tulisnya di depan. Mapnya nge-lag. Dikirain masih jauh. Gak anak orang. Yes, berarti kita sendiri nih. Gak ada yang naik tadi. Tanjakan Penggik. Iya gitu. Mana lo? Yo. Ke video kan? Video, lebih penting videonya apa jalanmu? Hah? Lebih penting videonya atau jalanmu? Dua-duanya. Oh iya. Kan nge-video aku jalanku. Win-win solution. Aja glundung wi jurang lho, bolongan lho. Ngeri ya. Ngeri. Terlalu. Piye? Ya, kita kemarin kan ngopi di sini tadi malam. Ini area campnya cukup luas dan kayaknya loh sunrise dapat ya nih ya, kemungkinan loh ya. Kalau nggak di sana ya di sana, nggak tahu. Areanya cukup luas ini. Mungkin yang situ agak miring sini 3 tenda muat lah. 1, 2, 3, 4.
4 tenda lah ya, 4-5 tenda masih bisa lah. Oke, langsung aja biar nggak kemalaman. Dan 19 derajat ya, 19 derajat Celcius. 1641 ha? Ini pinggir gue gocak. Iki gak lunyu iki. Ini tundakan ya. Kayak gitu loh. Udah mau sore, petentengan, petakilan di gunung. Cari apa kamu itu? Udah mau maghrib loh. Yo, belum asar. Petakilan di gunung. Kayak suara uang. Apa feeling kuat sih? Ayo kayak rumah. Iya. Ayo. Tapi banyak suara banyak. Angin. Banyak. Ada Spiderman. Ngopo kok nggih padahal iki nggo trekking pole malah golek kayu cah piye karepe. Aku ini mau cuma buat anu. Action. Bukan. Urgensi aja. Lagi gak urgent ini. Ya, masih bisa pegangan. Tapi golek kayu. Enggak, ya ini di variasi. Tidak manja mas, lagi pulang. Nah, ngono. Ya wis jak karepmu. Ya ini paling kau kontak. Ya. Mangki kayu ini dapur. Itu aja butuh pegangan apalagi pendakian. Ini ada tempat camp. Udah diratakan ya. Bisa buat camp di sini. Ini lokasi di antara Pangangonan sama Watu Tulis ya. Ya mungkin di pertengahannya ya. Ini buat review sepatu cocok nih karena ini basah, sampai kaos kaki dalam basah ini. Dan biasanya sepatu itu testingnya ya kalau pas basah gini, lem-lemnya nantinya biasanya sama terendam ya, terendam air gitu, trek basah-basah gitu masuk sungai gitu. Nah di situ nanti diuji, benar-benar diuji. Ini basah semua nih dalam. Ini kalau sudah masuk Pangangonan udah mending lah ya, iya. Hampir masuk kebun warga. Ya masih lumayan lah, masih lumayan jauh. Adilaran ini gung aja. Piye? Adilaran ini. Nyapa? Gung kono. Kondi? Sing aran bengi Selali. ini aku ada turu itu. Oh, ya di antara sini berarti. Ini kan? Ya sekitar sini. Bungsur ini kan. Sing aku cucul kelambi ku. Sing aku cucul kelambi.
gerah banget kemarin itu, tadi malam itu sampai basah, sedap dalam basah. Tak copot itu malam-malam lama itu tak copot sama Bian, suruh pakai lagi takut masuk angin dia. Ya ya. Hampir mah, hampir. Untung. Tapi untung sih. Fokusnya berkurang. Iya. Fokusnya berkurang. Untung bokongnya belum nyampe tanah. Tapi agak sakit ini, lutut yang nahan. Aman kan? Kerekam, tapi kan kameraku terlalu stabil, jadi goncangannya nggak kerasa, tahu maksudnya? Mulus. Padahal itu bergoncang sebenarnya teman-teman. Cuma karena ini GoPro kan apa sih? Apa ya? Stabilisernya bagus ya GoPro. Jadi GoPro ini tak acak-acak ya. Nah ini tak acak-acak kanan kiri ya. Cuma gitu aja. Nah ini kanan kiri depan atas bawah. Nah, cuma gitu aja goyangnya. Karena ini stabilisernya bagus ya. Fokus, harus fokus. Akhirnya saya kena juga, kepleset di sini. Untung ada bantalan sampah ya, empuk, gitu. Kena juga, harus jaga jarak sih sama yang depan. Kalau terlalu dekat, ya itu remnya nggak bisa antisipasi. Gerimis lagi, pakai tudungnya. Udah nggak ada pendaki nih ya. Kita pakai tudung dengan kondisi babak belur. Ora, seliwo. Ora iki lho Jaya tautan pakai tudung. Ada tanahnya. Semalam kita duduk di sini ya. Ingat ya teman-teman di videonya. Tapi aku lupa ya jarak ke Pangangonan. Ini terbuka. Oh iya, habis hutan ini nanti terbuka Pangangonan. Iya. Ilalang dah. Itu alhamdulillah. Bisa lancar. Habis itu udah ya kebun warga lah ya, hitungannya. Tapi ya licin loh ya, hati-hati gitu. Iya, kan udah harapan di depan mata. Terlihat lah. Lihat dekat di mata tapi tidak dekat di hati. Jadi ya gini ya teman-teman, konten gunung itu ya gini. Konten di gunung itu ya gini perjuangannya. Kemarau, hujan, ya kita tetap naik. Jadi dan sekarang itu AdSense YouTube itu nggak seberapa, makanya banyak ini ya yang putus ya, konten kreator gunung yang vakum gitu ya, vakum. Break. Nggak tahu pensiun. Karena memang kalau mendaki itu ya biayanya nggak dikit, dan kalau harus selalu bikin konten pendakian itu kan mengorbankan waktu. Yang punya pekerjaan kan juga harus cari waktu kan, atur waktu gitu. Kalau dekat nggak masalah, kayak saya ke Lawu kan deket sehari bisa. Nah, kalau yang jauh dari gunung rumahnya kan susah juga. Jalurnya udah mulai gak kelihatan ya, kabut soalnya. Jadi kita pakai seter aja daripada kepleset. Sudah mulai masuk maghrib nih teman-teman. Dan sudah mulai terbuka, harusnya udah dekat Pangangonan. Kita nanti istirahat bentar kalau sudah sampai Pangangonan, karena kita tadi belum berhenti. Tembak langsung. Sudah Pangangonan ke jalan ke kebun warga itu udah
lumayan, tapi nanti PR-nya pas turun naik motornya itu, karena habis hujan ternyata ya licinnya wah luar biasa ya, turun soalnya ngerem, wah nggak tahu, nggak bisa bayangin. Oh sampai loh ya, kita kok apa? Lewat ini. Ya kita udah, gak Pangangonan sih. Ya itu depan ini Pangangonan. Ini sih ketok itu. Udah naik motornya dipikir nanti aja lah. Pohon beringin, mudah-mudahan hidup ya. Beringin keren banget kalau bisa hidup. Kalender ini Pangangonan jam berapa ya? 17.39. Kita tadi jam berapa turun? Setengah 4. 16.15. 16.15. Iya. Iya. Setengah 5 ini setengah 6. 1 jam setengah lah sampai sini. Sudah sih, Mas. Iya. Pangangonan. Udah ini ya. Agak apa ya? Agak tenang lah ya. Agak tenang. Kita lihat dulu teman-teman. Lihat nih. Warna lumpur semua. Lumpur semua. Ini loh celananya saya Mas ya. Ini ada. Yes. Mantap. Istirahat benar ya. Akhirnya rotinya berguna juga. Beliin jualan ya. Gak tahu roti apa ya. Enak tapi katanya. Kacang hijau. Oke, 17.50 kita lanjut aja ya. Kita turun. Nah, ini ada kayak ada cabang ini teman-teman ya di sini. Nah, ini ambil yang kiri ya. Kalau ke situ saya nggak tahu kemana, arah mana. Jalannya licin, bisa hati-hati. Karena pegangan cengkraman kaki itu di kaos kaki itu udah basah, jadi nggak udah apa ya? nggak bisa ngerem, nggak bisa gigit. Wah, untung tadi malam senter langsung dicas ya ini ya. Sang buluh. Ini memang ini ya teman-teman, perbedaannya senter saya ini. Kalau mode 1 terang banget, ini memang terlihat terang banget nih di jalan. Kalau mode 2 ini agak redup-redup gitu ya. Hah? Kata kau? Kayak sing pertama tak kau? Oh iya. Perang ya, memang jalan itu berani. Jalan cepat itu berani. Kalau yang 2 kayak nggak terlalu berani. Kurang detail cahayanya. Terang. Ini lampunya Mas Dian akhirnya kalah blerek malian ya. Sholatnya di sini, Mas. Oh iya, sholat di sini ya. Wow, gitu nih. Oh, 2. Itu ngebel. Iya, ini sebun ini buka lagi. Kita sudah sampai terpal kemarin ya. Kebun ini udah. Dan kayaknya sini nggak hujan teman-teman. Tanahnya kering nih. Ya bersyukur ya, nanti motornya ya lebih aman walaupun masih licin sih bekas kemarin. Cuma kalau tadi nggak hujan ya lebih aman gitu. Tapi harus tetap hati-hati. Udah dapat jalan datar dan kering ya sini, berarti artinya benar nggak hujan sini. Untung, Mas. Oh, ular. Mas. Nah itu viper pohon itu Unesius ya, Unesius. Nah, itu teman-teman, ini berbisa ya, viper berbisa ini ya, bandotan pohon ya, Unesius tuh. Untung Brian tadi ya nginjek, kalau nginjek dia dipatuk, wah ini berbisa tinggi viper. Sik ngono. Soloki wedi cahaya deh. Ya, kalau nggak salah itu Trimeresurus
Punisius atau keras apa ya namanya yang terbaru itu. Ya apalah pokoknya bandotan pohon masuk sini. Dia takut cahaya wis gak enak, cepet banget. Ini termasuk cepat loh, biasanya dia kilometer. Lampu Mas. Oh ini masih di situ. Wis ono. Karena dia menyamar ya, dia bandotan pohon. Dan dia berbisa tinggi ya teman-teman, berbisa tinggi. Memang kayaknya enggak lebih berbisa kobra sih, maksudnya enggak sampai meninggalkan kematian mungkin. Tapi misalnya tadi dijak Mas Brian terus dia kaget gigit kaki, ya udah. Iya. Untung kayak buntutnya tadi meh apa piye. Ya udah, makanya itu fungsi pakai sepatu. Iya. Dan kalau bisa tinggi ya. Sepatu apa namanya ini? High cut ya. High cut apa namanya ini? Pokoknya tinggi lah, sepatu gunung yang tinggi. Itu fungsinya. Ya, salah satunya melindungi kaki kita kalau misalnya injak-injak gitu. Makanya di kebun itu orang-orang kebunan pakai sepatu boot. Dan saya tadi sudah bilang ke Mas Brian pas waktu berangkat, kan nanti perasaan ketemu ular, hati-hati ya. Iya. Eling ra we? Sama itu seperti yang di Sedepok dalam shelter itu, cuma beda motif karena motifnya bisa macam-macam ya. Dan dia memang salah satu ular yang habitatnya di ketinggian. Ya, dan dia keluarnya malam, aktif di malam hari. Dan dia biasanya kalau habis hujan-hujan ini biasanya ya keluar gitu. Ya saya tahu karena ya saya sering nonton juga Om Gundul itu. Saya suka nonton Om Gundul, dari sedikit-sedikit tahu ya tentang ular juga. Karena aktivitas saya kan juga di outdoor ya, di alam ya. Jadi saya perlu tahu juga pengetahuan tentang hewan-hewan berbisa di alam ya. Ya, feeling saya tepat ya. Padahal bapaknya tadi tak tanya kan, saya udah antisipasi bapak yang di kebun. Selama di sini malah belum lihat ular katanya. Ya mungkin nggak terlihat karena itu menyaru seperti pohon ya. Punisius itu bandotan pohon sebutannya. Dia kalau nempel di pohon itu dia kamuflase kayak pohon. Itu tadi termasuk gede ya nih, dewasa itu. Sama meteran ini. Tuh. Galek sama meter gak ono. Setengah. Oh setengah. Ini sampai shelter yang kemarin ya. Shelter terakhir ya? Iya. Shelter terakhir itu. Kita lanjut aja. Ada kayu dari jauh dikirain Brian, dia langsung berhenti, kirain ular. Ya belang-belang kayak. Tapi ya perkembangan berarti, maksudnya dia menjadi lebih peka gitu. Karena tadi hampir diinjak Brian dan dia nggak tahu loh ular segede itu. Saya dari jauh aja tahu, tak yakin ular Yan. Dia dengernya apa? Dengermu apa? Yan. Tapi harus lewat. Kowe wis nglewati. Untungnya. Enggak pas sampai nano paling aku balik mundur piye. Konone panik, aku ini panik. Tapi dia udah mulai peka, mulai waspada, maksudnya waspadaannya meningkat dan itu baik. Itu pengalamannya kan. Akhirnya kamu tahu. Dan tadi saya beri tips juga ketika malam di daerah habitat ular gini, kalau robos semak itu tangannya tolong jangan taruh depan ya. Hindari kontak sebanyak mungkin dengan semak kanan kiri karena bisa jadi ada ular di situ. Jadi minimalisir kontak ya, ya jaga-jaga gitu. Kadang kalau ada ular dia kaget kepatok, kita nggak kerasa gitu. Ya ini bukan nakut-nakutin ya, ini cuma ya buat kewaspadaan teman-teman. Wawasan. Ini nggak perlu takut, dalamnya nggak perlu takut ya, memang seperti ini kok. Sampai di sini ya, ini yang shelter mau dibangun warung. Lanjut aja pelan-pelan. Udah mau sampai. Udah sampai ternyata teman-teman. Alhamdulillah ya. Udah sampai Pulau Sari 1845.
Kita nyepot iki yo. Taumu. Tadi ya? Ya Rono sih. Langsung aja. Alhamdulillah. Sampai ya. Sekarang udah sampai di Pulau Sari ya, di Afdeling. Review singkat dari saya tentang jalur ini ya. Jalur ini cukup panjang. Saran saya untuk musim hujan jalur ini agak riskan ya, licin dan panjang ya, panjang sekali. Hindari perjalanan malam karena seperti tadi ada ular ya, atau kalau memang kepaksa jalan malam ya hati-hati, lebih waspada. Terus untuk sumber air itu hanya ada di sini, Pulau Sari, pos 1 ya, pos 1. Terus kalau memang terpaksa itu di puncaknya itu ada air tada hujan ya, yang bisa kita manfaatkan tapi harus dimasak dulu. Bagi yang suka tantangan silahkan coba jalur ini. Tetap hati-hati dalam pendakian dan semoga vlog saya kali ini membantu. Vlog saya akhiri sampai di sini. Bye bye. Biar kita orang bu. Bye bye. Akhirnya kita jatuh teman-teman. Tapi jatuhnya pas ini Pak Buk. Akhirnya kita tidur berdua. Aduh, udah ngajar. Kena kenapa tuh ya, ngajar. Ya, ini panas tapi udah aman. Kenapa? Alhamdulillah hidup teman-teman. Tadi sempat mati. Sempat mati nggak bisa di starter ya. Kayaknya karburatornya miring, jadi mungkin pelampungnya nggak apa sedikit nyantol, sempat bocor.